bersuka di dalam Tuhan, bersuka bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Shalom adik-adik. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang pertama, bulan yang kedua di tahun 2021. Nah, hari ini kita mau sungguh-sungguh beribadah. Siapa yang sudah siap ibadah? Kanjir mau lihat? Oke, bagus. Kalau sudah siap ibadah, tidak ada yang main-main lagi, tidak ada colek-colek kakak atau adiknya lagi, apalagi sambil makan, apalagi sambil tiduran juga. Gak boleh, kita harus siapkan hati kita, pikiran kita dengan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, yang mau dengerin firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak Levi tentang Ishak di negeri Filistin. Wah, mau tahu firmannya seperti apa? Kalau gitu, selamat ibadah ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Wah, hari ini adik-adik yang di rumah antusias nih. Kita mau muji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah ibadah kita. Yuk semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkati kami supaya kami bisa meninggikan nama-Mu lebih dahsyat lagi dan bisa lebih bersuka cita. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin, kita mau bersuka cita hari ini karena Tuhan itu baik, amin. Yuk kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, Tuhan Yesus baik, amin. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Tuhanlah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. 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 Adik-adik masih semangat? Kita mau menyembah Tuhan, yuk ambil sikap penyembahan yang baik. Semua boleh duduk yang rapi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja kita. Tuhan adalah Allah kita yang hidup. Kita mau sembah Dia. Kita mau mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
puji, ku muliakan namamu, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita mau sembah Tuhan. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Kaulah Raja kami, Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kau yang disembah. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Raja kami, layak diagungkan, layak ditinggikan. Kau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Benar Tuhan, kami mau selalu memuji Engkau, kami mau selalu tinggikan namamu lewat hidup kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu lagi untuk sama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Levi mau cerita tentang seorang tokoh yang mengalami kejadian-kejadian yang gak enak. Nah coba sebelumnya Kak Levi mau tanya, siapa di sini adik-adik yang juga pernah mengalami kejadian yang gak enak, angkat tangannya. Wah, oke. Yuk sama-sama kita belajar dari tokoh ini. Nama tokohnya adalah Ishak.
Nah, adik-adik, ingat nggak Ishak itu siapa? Benar, Ishak itu adalah anak dari Bapak Abraham. Nah, cerita Bapak Abraham telah kita pelajari di bulan lalu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Ishak. Jadi pada waktu itu terjadilah kelaparan di negeri di tempat Ishak tinggal. Kelaparan itu maksudnya susah banget nih cari makanan, cari minuman, sehingga disebut kelaparan. Nah, pada waktu itu Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir. Tapi dalam mimpi Tuhan mengingatkan Ishak untuk jangan pergi ke Mesir dan sebaiknya Ishak tinggal di tempat yang Tuhan telah tunjukkan. Tuhan juga berjanji kepada Ishak bahwa ia akan memberkati dan terus menyertai Ishak, bahkan membuat keturunan Ishak sangat banyak. Nah, Ishak mau taat sama Tuhan walaupun pada waktu itu ia mengalami kelaparan. Bahkan, Ishak juga beriman kepada Tuhan. Ketika di tengah-tengah kelaparan itu, Ishak mau menabur. Wah, hebat banget ya adik-adik, ketika bahan makanan susah dicari, tapi Ishak mau menabur. Wah, dan Tuhan memberkati Ishak loh. Hasil taburan Ishak itu ada sampai 100 kali lipat. Keren banget ya adik-adik, dan Ishak menjadi kaya, sangat kaya. Dia punya banyak banget kambing, lembu, sapi, dan juga banyak anak buah. Saking Ishak begitu kaya, orang-orang Filistin yang tinggal di tempat Ishak juga tinggal, yaitu Gerar, merasa cemburu kepada Ishak. Dan akhirnya Raja Abimelek, yaitu raja orang Filistin, memerintahkan Ishak untuk keluar dari negeri mereka. Dan akhirnya Ishak pergi ke lembah Gerar. Wah, adik-adik, coba adik-adik bayangin, udah mengalami kesusahan, dan Ishak itu mau taat dan beriman kepada Tuhan, tapi ia tetap mendapat kesusahan yang lain, yaitu harus pergi dari tempatnya. Nah, adik-adik, tapi Ishak nggak menyerah. Ishak tetap beriman kepada Tuhan. Ketika ia ada di lembah Gerar, ia memutuskan untuk menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin karena merasa cemburu kepada Ishak. Nah, ketika Ishak menggali sumur yang pertama, ternyata Tuhan memberkati Ishak dan sumur itu mengeluarkan air yang sangat banyak. Tapi nggak berhenti sampai di situ nih adik-adik. Walaupun telah diberkati Tuhan, ternyata para gembala Gerar itu kok lagi-lagi merasa cemburu kepada Ishak. Dan para gembala Ishak dan gembala di Gerar itu saling bertengkar untuk memperebutkan sumur itu. Dan pada akhirnya Ishak harus menggali sumur yang lain. Nah, ketika Ishak menggali sumur yang kedua, puji Tuhan lagi nih adik-adik, banyak air yang muncul dari sumur itu. Tapi lagi-lagi, para gembala di Gerar itu memperebutkan sumur tersebut, dan akhirnya para gembala di Gerar dan juga gembala-gembala Ishak saling bertengkar. Dan akhirnya Ishak harus menggali sumur yang ketiga. Hebat ya adik-adik, walaupun telah dijahati dan telah dicemburui, Ishak tetap tidak menyerah dan ia tetap beriman kepada Tuhan. Ketika Ishak menggali sumur yang ketiga, puji Tuhan, Ishak akhirnya mendapatkan air yang banyak dan juga para gembala di Gerar tidak menentang Ishak. Dan Ishak menamai sumur itu Rehobot, yang artinya Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada mereka. Ishak juga merasa bahagia dan akhirnya ia pergi ke Beersheba. Ketika ia sampai di Beersheba, Tuhan sekali lagi menampakkan dirinya kepada Ishak. Ia kembali meneguhkan perjanjiannya bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai Ishak dan membuat keturunan Ishak menjadi sangat banyak. Nah, Ishak percaya kepada Tuhan dan ia mendirikan mezbah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu itu, tiba-tiba Raja Abimelek itu datang menemui Ishak. Adik-adik masih ingat gak Raja Abimelek itu siapa? Betul, Raja Abimelek adalah raja orang Filistin yang sebelumnya telah mengeluarkan Ishak dari negerinya. Nah, ketika Raja Abimelek datang berserta dengan seluruh pasukannya, Ishak bertanya karena dia bingung. Loh, kemarin kan udah diusir, kok tiba-tiba sekarang didatangi? Dan ketika Ishak bertanya, Raja Abimelek dan segala pasukannya berkata bahwa mereka telah melihat bahwa Ishak itu disertai Tuhan. Dan Abimelek ingin membuat perjanjian damai dengan Ishak bahwa mereka berdua tidak boleh saling menyerang. Walaupun Ishak telah dijahati dan telah diusir dari negeri raja orang Filistin itu, Ishak memutuskan untuk menerima perjanjian damai itu. Ia bahkan membuat perjamuan untuk orang-orang di sana, dan ia mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Nah, setelah itu, Ishak juga mulai menggali sumur lagi, yang akhirnya dinamai Sheba. Ia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkatinya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah mengalami hal seperti Ishak? Mendapatkan sesuatu yang gak enak, dan abis itu ketika udah memilih untuk taat sama Tuhan, untuk berusaha, untuk tetap beriman sama Tuhan, tapi tetap mendapatkan sesuatu yang gak enak. Nah, yuk kita sama-sama belajar dari Ishak.
Ishak walaupun mengalami sesuatu yang gak enak, ia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Ia juga beriman sama Tuhan. Dan ketika ia diberkati dan banyak orang yang cemburu kepadanya, ia juga memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang telah jahat kepadanya. Nah, adik-adik, Ishak bisa melakukan semua ini karena ia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk Ishak. Ingat, Tuhan telah berjanji terlebih dahulu kepada Ishak bahwa ia akan memberkati dan menyertai Ishak. Sehingga Ishak terus percaya kepada janji Tuhan itu, bahwa janji Tuhan adalah yang terbaik. Adik-adik di sini siapa yang mau belajar seperti Ishak, yang mau percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik? Boleh angkat tangannya. Oke, sekarang kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami udah belajar Tuhan dari Ishak dan kami mau menjadi seperti Ishak Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin gak enak, yang kami gak suka, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan mengenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap taat dan juga beriman kepada Tuhan, juga memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.